Hari ini Ibu Elis hadir bersama kalian dalam pembelajaran prakarya. Harapan Ibu semoga menemui kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, mengawali pembelajaran kita pagi ini, Ibu mengajak kita untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku yang terkasih, pembelajaran prakarya kita pagi ini tentang pengolahan bahan pangan. Pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan dan minuman. Kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah 3.3, menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya yang akan kita capai, yaitu 1, menjelaskan pengertian dari pengolahan. Yang kedua, mengelompokkan jenis tanaman pangan. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis dan manfaat tanaman bahan pangan. Dan yang keempat, mengidentifikasi teknik dasar pengolahan bahan pangan. Baik, kita lihat yang pertama, pengertian pengolahan bahan pangan. Ini ada 2 kata kunci di sini, yaitu pengolahan dan bahan pangan. Pengolahan adalah suatu kegiatan mengerjakan atau mengusahakan sesuatu barang agar menjadi sesuatu yang lebih berguna. Jadi belum sempurna menjadi lebih sempurna. Yang kedua, bahan pangan adalah bahan baku. Bahan pangan ini bahan makanan. Adalah bahan baku, bahan dasar berupa hasil pertanian nabati dan hewani yang digunakan oleh industri pengolahan pangan untuk menghasilkan suatu produk pangan atau makanan. Jadi, pengolahan bahan pangan adalah suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi makanan siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bahan pangan. Jadi bahan yang belum diubah apa-apa menjadi sesuatu yang berguna. Pengelompokan jenis tanaman pangan itu ada 3. Jadi kita lihat di sini tanaman bahan pangan nabati. Yang pertama adalah serealia, yang kedua kacang-kacangan, dan yang ketiga umbi. Kita lihat apa itu serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Zat gizi yang terdapat dalam serealia ini adalah karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Jadi vitamin yang ada pada serealia ini adalah vitamin E dan vitamin B kompleks. Kita lihat contoh jenis tanaman serealia yang ada dalam kehidupan kita adalah padi, jagung, gandum, sorghum, dan ada jenis tanaman lain. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Zat gizi yang terdapat dalam kacang-kacangan adalah protein, karbohidrat, dan vitamin. Contoh jenis tanaman kacang-kacangan. Yang pertama yang kita tahu dalam kehidupan kita adalah kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai. Yang ketiga, umbi. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk, atau dengan kata lain pembengkakan sebagai akibat perubahan fungsi.
Jadi umbi ini dia terdapat di dalam tanah. Zat gizi yang terdapat dalam umbi-umbian adalah karbohidrat dan kandungan serat yang tinggi. Contoh jenis tanaman umbi-umbian yang kita tahu selama ini adalah satu singkong atau dengan kata lain ubi kayu, kedua kentang, ketiga ubi jalar ungu, keempat ubi kepok. Jenis dan manfaat tanaman pangan. Kita masuk materi yang berikut. Jenis dan manfaat tanaman pangan. Jenis serealia dan manfaatnya. Beras, jagung, gandum, sorghum. Itu jenis tanaman serealia. Manfaat serealia. Yang pertama, memperlancar pencernaan dan menghindar terjadinya sembelit. Yang kedua, menekan resiko penyakit jantung dan pertumbuhan sel kanker. Yang ketiga, menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Jadi mengurangi lemak. Yang kedua, jenis kacang-kacangan dan manfaatnya. Jadi jenis kacang-kacangan yang tadi Ibu Elis kasih contoh di depan tadi adalah kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai. Manfaat kacang-kacangan yang pertama, mengandung kadar kalsium yang tinggi. Yang kedua, sebagai sumber protein. Yang ketiga, sumber kalium. Yang keempat, sumber vitamin B. Yang kelima, menyehatkan jantung. Keenam, untuk kesehatan otot. Dan yang ketujuh adalah menjaga konsentrasi otak. Yang ketiga, jenis umbi dan manfaatnya. Kita tahu tadi umbi jalar, ubi kayu atau singkong, ubi talas, kentang. Manfaat umbi-umbian ini yang pertama, pencegah stres. Jadi kalau rajin mengkonsumsi banyak jenis umbi-umbian, berarti bisa mencegah sakit stres. Yang kedua, mengandung vitamin D. Berikut, mengandung zat besi sebagai sumber vitamin C, mencegah peradangan usus karena kaya akan serat. Berikut, mencegah kanker paru-paru. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kekebalan tubuh, otot, dan saraf. Kita masuk poin yang keempat dari tujuan tadi adalah teknik pengolahan bahan pangan. Teknik pengolahan bahan pangan itu ada dua jenis, yaitu teknik pengolahan bahan pangan basah dan teknik pengolahan bahan pangan panas kering. Kita lihat teknik pengolahan pangan panas basah atau istilahnya moist heat itu ada terdiri dari teknik merebus atau istilahnya boiling, yaitu mengolah bahan makanan dalam air. Teknik merebus ini ada beberapa jenis. Teknik merebus menutup bahan pangan atau istilahnya poaching. Mengolah bahan makanan dalam air, airnya sebatas menutup bahan makanan yang direbus dan dengan api kecil. Biasanya itu digunakan untuk makanan yang lunak seperti kita merebus telur, buah atau sayur. Yang berikut adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau istilahnya braising. Adalah mengolah bahan makanan dalam air. Airnya kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus. Teknik yang kedua, teknik menyetup atau menggulai dengan istilahnya stewing, adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Yang ketiga, teknik mengukus atau steaming, yaitu memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Itu biasanya kita mengukus kue dan sebagainya. Berikut teknik mendidih, simmering, mengolah bahan makanan dengan bahan cair atau lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Jadi kita masak air mendidih baru kita masukkan bahan makanan. Teknik yang berikut, teknik mengetim, adalah memasak makanan dengan menggunakan dua panci yang berbeda ukuran. Ini mungkin kita contoh, kita memasak nasi dengan dua jenis warna, satu warna putih, yang kedua mungkin bisa warna kuning.
Ya, kita lihat jenis teknik pengolahan yang kedua adalah teknik pengolahan pangan panas kering. Itu terdiri dari teknik menggoreng dengan minyak banyak. Yang kedua, teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Ketiga, teknik menumis. Keempat, teknik memanggang. Kelima, teknik membakar. Jadi itu sedikit materi pembelajaran berkaitan dengan materi pengolahan. Semoga materi yang diberikan ini dapat bermanfaat bagi peserta didik kelas 8 guna menambah wawasanmu melalui pembelajaran prakarya hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam hormat dari